melihat dan penanggulangan COVID-19 di bulan berikut. Pertanyaannya yang pertama, laporan keuangan desa itu gunanya untuk apa sih Pak? Dan bunyinya seperti apa? Untuk sebelum memasuki tentang laporan, untuk keuangan desa itu sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama dari ADD, yang kedua dari dana desa, yang ketiga dari hasil asli daerah atau pendapatan asli daerah. Dari 3 itu harus dilaporkan penggunaannya ke pemerintah. Yang pertama, untuk gunanya, itu tadi yang ditanyakan gunanya pelaporan ini adalah untuk mengetahui sampai di mana penggunaan dana yang kita terima atau yang dari desa terima dari pemerintah untuk diketahui oleh khalayak ramai atau oleh khususnya warga kelurahan dan khususnya nanti juga untuk dari pemberi dana. Sehingga nanti capaian target pembangunan yang dilaksanakan dengan dana-dana yang masuk itu akan diketahui oleh pemerintah, sehingga desa itu nanti makin kesananya termasuk desa berkembang atau desa yang maju. Jadi intinya itu untuk mengetahui penggunaan dana, capaian target pembangunan yang didanai oleh dana yang masuk pada tahun itu. Jadi dalam melaksanakan penggunaan dana itu langkahnya atau disesuaikan dengan rencana anggaran kelurahan. RAP itu rencana anggaran pendapatan kelurahan ini nanti disetujui pada rapat gabungan utusan dari Paduan Kelurahan. Sehingga pembangunan apa yang akan dilaksanakan ini dilihat dari musyawarah itu yang namanya musyawarah kelurahan nanti akan membuat RKP, rencana kegiatan pembangunan itu rencana, sehingga tidak boleh lepas dari RKP yang sudah ditetapkan oleh musyawarah tadi. Nah, pembangunan atau penggunaan keuangan itu sendiri dilihat dari skala prioritas, mana yang lebih penting terlebih dahulu. Sehingga setiap pembangunan itu mengacu kepada RKP, rencana itu kemudian dilihat dari per semester per bulan. Kalau di per bulan, setiap bulan itu kita membuat laporan. Nah, laporan pertanggungjawaban itu dari beberapa kasih saya, ini kan ada dari kasih perencanaan, ada kasih tata usaha, ada kasih hulu, ada Jogoboyo, dan semuanya itu mengajukan program. Disesuaikan dengan keadaan dana yang masuk dari pemerintah. Untuk yang kedua, bagaimana alur pencatatan laporan keuangan desa? Untuk laporan ini setiap kita melaksanakan kegiatan, ini uang yang masuk itu masuknya pada rekening kelurahan. Kalau bisa disebut rekening desa, karena sekarang ini alur pemerintahan sudah setelah ada keistimewaan itu kan berubah menjadi kelurahan yang tadi. Sehingga uang yang masuk itu semuanya masuk ke rekening. Kalau di sini yang aku adalah rekening BPD, rekening desa, banknya BPD. Setiap saya akan melaksanakan kegiatan baru nanti. Setelah itu di SPJ-kan. Setelah di SPJ-kan, kita laporan keuangan ini per kegiatan. Jadi setiap kegiatan alurnya berjalan pada akhir bulan ini harus dilaporkan ke DP3 yang mengungsi atau yang memberikan bantuan itu melalui sistem SESUD. Jadi SESUD itu sistem aplikasi keuangan yang diberikan atau yang dikasihkan kepada kelurahan untuk selalu melaporkan, sehingga di sana selalu mendapatkan informasi perjalanan atau jalannya keuangan di kelurahan. Jadi setiap bulan saya lakukan, dan diikuti nanti SPJ yang secara manual, buku kita jilid, kemudian saya kirim ke Kapanewon dikirim ke DP3. Yang ketiga, bedanya dengan akuntansi perusahaan itu apa? Kalau akuntansi perusahaan saya kurang tahu, sebab saya belum pernah bekerja di perusahaan. Namun kalau akuntansi di kelurahan itu adalah perjalanan keuangan dari sumber dana yang masuk, pengelolaan, kemudian pelaporan, itu akuntansi di kelurahan. Kalau di perusahaan saya belum pernah memegang perusahaan, sehingga saya belum tidak bisa menjelaskan untuk itu, karena memang saya belum tahu yang namanya akuntansi perusahaan bagaimana. Tapi alur di akuntansi kelurahan juga itu uang masuk untuk kegiatan, SPJ dan pelaporan itu kan itu akuntansi yang dilaksanakan di kelurahan. Yang ketiga, apa istilah dari Bappenas ya? Bappenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi di pusat kan ada namanya Bappenas yang mengurusi tentang pembangunan skala besar, itu kan pusat nasional. Dan mungkin nanti ada Bapeda, dan Bapeda kan di kabupaten Bapeda. Kalau istilah dari BPS apa ya Pak? BPS itu Badan Pusat Statistik.
itu biasanya pada kependudukan itu sering itu ada badan di sana, badan statistik itu yang mengurusi tentang kependudukan dan perkembangan yang lain yang ada di instansi pemerintahan. Kalau yang BUMDes itu apa? BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Tapi yang sekarang kalau di daerah Yogyakarta itu BUMK, Badan Usaha Milik Tambahan milik desa. Kalau BUMDes itu, nah itu milik desa. Kalau istilah dari APBDes itu apa? APBDes. APBDes. Kalau itu saya belum tahu. APBDes. Belum saya belum coba, nanti saya tanyakan. Teman saya, kalau saya itu belum pernah itu. APBDes. Belum itu kan nanti. Kalau itu masuk dana desa, Pak? Oh, dana desa. Dana desa itu dana atau uang yang diberikan oleh pemerintah khusus untuk pembangunan atau perkembangan kelurahan dengan rincian-rincian tertentu. Jadi dana desa itu untuk pembangunan. Yang kemudian pembangunan dari ketenagakerjaan, ada pembangunan infrastruktur, ada pemberdayaan, itu bisa itu pakai uang dana desa. Dana desa itu juga bantuan keuangan untuk infrastruktur, untuk pemberdayaan, untuk hal-hal yang sudah ditentukan. Penggunaannya sudah diatur oleh keputusan bupati maupun keputusan pemerintah. Kalau yang istilah dari APBD apa ya, Pak? APBD. APBD. Coba saya APBD. APBD. APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Desa ya, desa. APBD. Ya itu kalau desa APBD daerah. Kalau APBD itu anggaran anggaran pendapatan belanja desa kalau des. Tetapi kalau di situ APBD berarti daerah. Kalau istilah dari SKPKD apa ya, Pak? SKPKD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang punya kabupaten semuanya. Kalau di desa nggak punya, itu nggak punya. Tapi yang punya Satuan Perangkat Daerah itu di tingkat kabupaten. Kalau itu transaksi PPK apa ya, Pak? Transaksi PPK itu PPK-nya sendiri adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi transaksinya berarti kan kesepakatan atau penyaluran suatu keuangan atau mungkin transaksi apa ya? Transaksi misalnya transaksi uang, tentunya ada transaksi keuangan dari pejabat pembuat komitmen kepada mitra kerja atau dengan yang disepakati bersama itu mungkin dari apa nih? Misalnya dari desa ya jelas sekali pada desa. Jadi transaksi berarti transaksinya dari sana masuk ke transaksi yang itu dibuat apa itu yang diajak untuk kerjasama. Kalau belanja desa itu Apa? Belanja desa. Belanja desa itu ya itu penggunaan keuangan desa dibelanjakan untuk kepentingan kemajuan desa. Artinya semua barang-barang yang didanai oleh dana desa maupun dari alokasi dana desa atau dari uang atau pendapatan asli atau PAD pendapatan asli daerah atau desa dibelanjakan untuk kepentingan desa dan dipertanggungjawabkan untuk dilakukan ke jenjang pemerintah melalui Sisdikdes itu belanja desa. Jadi belanja desa itu pokoknya uang yang masuk ke rekening saya ambil untuk saya belanjakan. Nah, belanja desa ini nanti juga dipertanggungjawabkan lewat SPJ. Setiap itu saya masukkan kepada aplikasi Sisdikdes tadi, langsung langsung ada. Sebab itu sudah dibuat sistemnya aplikasi dan saya belanja sana sudah mengetahui. Itu setiap tahun, setiap bulan ada tutup buku, kemudian laporan pertanggungjawaban secara Sisdikdes online juga yang lewat Sisdikdes tadi, kemudian yang ditindaklanjuti manual pakai jiwa. Itu belanja desa. Semuanya itu yang pakai uang kelurahan itu namanya belanja kelurahan atau belanja desa. Kalau istilah dari LPMD itu apa ya, Pak? LPMD itu Lembaga Pemberdayaan LPMD Masyarakat Desa. Jadi lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Kalau di sini sekarang namanya LP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Karena sekarang sudah kelurahan namanya, bukan desa. Kalau informasi subsidi apa? Subsidi itu ada bantuan untuk meringankan atau untuk keperluan atau kebutuhan sesuatu yang dibantu itu nanti subsidi. Misalnya
mendapatkan subsidi dari pemerintah, kan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Subsidi itu sama dengan bantuan mungkin untuk meringankan atau untuk kegiatan kelurahan. Kalau subsidi dari pemerintah untuk kelurahan, ya bantuan dari pemerintah untuk dibelanjakan demi kepentingan kelurahan. Itu subsidi bantuan. Kalau yang masuk pajak daerah itu apa? Pajak daerah. Kalau pajak daerah berarti kan pajak yang didapat dari konsumsi disetor ke daerah. Jadi setiap pembelanjaan itu kan ada BPN, PPh, nah itu nanti disetor ke daerah. Setiap saya mendapatkan bantuan kan misalnya untuk biaya apa yang sifatnya harus ada misalnya konsumsi, beli konsumsi yang dibiayai dari dana desa maupun alokasi dana desa kan ada pajak. Nah pajak itu nanti yang didapat dari konsumsi tadi disetor ke daerah, itu namanya pajak daerah. Kalau yang dimaksud retribusi daerah Pak? Distribusi daerah ya pungutan yang dilaksanakan oleh daerah itu dulu daerah distribusi kan pungutan itu karena itu distribusi nasional pungutan. Kalau istilah dari SAP ya? S kalau itu saya kurang tahu, tapi memang saya kurang tahu. Kalau yang dimaksud yang kas daerah? Nah, daerah ya kekayaan yang dipunyai oleh daerah atau kabupaten yang namanya kas daerah. Misalnya ini milik kas daerah, ya kekayaan suatu daerah itu namanya kas daerah. Kalau yang berarti silva itu apa? Silva itu pembelanjaan yang tidak bisa terserah. Artinya misalnya kita memprogramkan sesuai dengan RAPBK. RAPBK-nya sekian. Misalnya saya mempunyai uang 100 juta. Nah, RAPBK itu saya laksanakan kok akhir tahun hanya habis 90 juta. Kan silva 10 juta sisa dari RAPBK yang belum bisa dilaksanakan. Itu namanya silva. Sisa. Dan itu namanya silva. Kalau yang dimaksud dari BAPE itu apa? Bapeda. Badan Pembangunan Daerah. Bapeda Badan Pembangunan Daerah. Kalau yang dimaksud Bawasda Oh, itu badan pengawasan. Badan pengawasan daerah. Jadi kita melaksanakan suatu kegiatan penggunaan alokasi dana itu, misalnya dana desa, dana apa saja yang masuk kepada kelurahan, itu nantinya pada akhir itu nanti akan ditanggung atau di apa ya, dimonitoring, dievaluasi jalannya bagaimana, ada penyimpangan atau tidak. Ini yang mengawasi Bawasda. Yang punya itu kabupaten, Bawasda, Bapeda itu. kalau istilah dari BUD ya? BUD, Badan Usaha BUD, Badan Usaha Desa. Ada BUD, daerah. Saya melakukan BUD, Badan Usaha apa ya? Badan Usaha Daerah. Kalau yang dimaksud dengan SP2D apa ya Pak? SP2D itu surat perintah pembayaran daerah. Jadi yang mulai dari surat perintah lah. Kalau saya mempunyai misalnya mendapatkan dana sekian juta, itu sebelum mendapatkan SP2D itu juga saya belum bisa mencairkan. Nah kalau sudah ada surat perintah pembayaran daerah, itu nanti baru dana bisa keluar. Kita bagaimana kondisi COVID-19 di kelurahan Bulujo? Kalau itu jalannya ya seperti mulai bulan Maret 2020 itu kan mulai gejalanya ada permulaan COVID-19. Ya mungkin COVID-19 yang ada di daerah lain hampir sama yang ada di kelurahan Bulujo. Nah COVID-19 yang ada di kelurahan Bulujo ini juga dapat mengganggu atau dapat membuat RAPBK itu nanti terrefocusing, artinya direfocusing itu dipangkat-pangkat untuk keputusan penanganan COVID itu. Nah, alhamdulillah di Kelurahan Bulujo juga hampir sama dengan yang lain, dan mungkin di dalam penanganannya di Kelurahan Bulujo itu langkah yang pertama yaitu pembuatan pertama kita buat yang nama posko relawan. Nah, posko relawan untuk khusus menangani COVID-19. Nah, COVID relawan itu sendiri dibentuk di kelurahan. Dan kemudian dibentuk di paguyuban ya, sehingga kesemuanya ini tujuannya adalah untuk menanggulangi atau memberantas penyebaran COVID-19. Nah di sana, di dalam menangani COVID-19 di Kelurahan Bulujo yang pertama ini mulai dari mengadakan sosialisasi, pengertian tentang langkah-langkah di dalam kita memerangi atau memutus penyebaran COVID-19. Itu langkah pertama, memberikan informasi. Dengan bagaimana jalannya ya disosialisasi kepada warga. Itu tugasnya apa ya, relawan itu gugus tugas. Kita membuat relawan gugus tugas untuk kelurahan gitu. Dan diketuai oleh lurah kelurahan, kemudian anggotanya dari BPD, dari Pak Duko, dari yang lain banyak sekali, dan relawan-relawan itu yang bekerja bersama-sama saling terkait
dan berintegrasi dengan masyarakat, sehingga ada kesinambungan dari masyarakat mendukung, dari pemerintah mendukung, ada dana mendukung untuk semuanya itu bersama-sama. Sebab COVID ini merupakan tanggung jawab kita, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Dan langkahnya banyak sekali. Setelah kita memberikan edukasi tentang pola hidup bersih sehat, PHBS, secara prokes itu bagaimana kelanjutan melaksanakan 3M dan sebagainya, ini disosialisasikan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mau tidak mau ada yang terkena atau yang sakit dan sebagainya, itu wajar. Sebab wabah itu belum menyeluruh, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah masuk di level 3 yang agak diperlukan, namun kesemuanya ini atas kerjasama semua. Jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya warga, tapi semua komponen bangsa yang ikut andil di dalam menangani COVID-19. Ya, untuk penanganannya ya nanti kalau ada yang sakit ditanjiki itu dikasih pengertian, dikasih sembako. Kan setelah terkonfirmasi sakit, tentunya kan diisolasi mandiri di rumah. Itu selalu dikasih pengertian supaya ada imun tubuhnya itu kuat. Kalau terpaksa ke rumah sakit ya kawan nanti ikut ke sana. Nah, sebelum sampai pada sakit tentunya Kelurahan juga itu memberikan beberapa dana untuk kebutuhan COVID. Ya, untuk kebutuhan COVID itu membeli sanitizer, kemudian membeli tangki buat tempat-tempat cuci di tempat umum dan sebagainya, itu dibiayai oleh Kelurahan. Dan masker ini didistribusikan ke RT tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Itu dalam penanganan kalau sudah artinya tidak pada pelaksanaan prakteknya dan sebagainya itu dilaksanakan secara rutin. Sehingga Kelurahan mengeluarkan dana sekitar hampir banyak sekali kalau di sini kita Kelurahan Buda, di samping yang dari dana desa itu saya pangkas untuk yang sekitar 550-an juta, itu 550-an juta itu untuk BAT, karena mungkin ada warga yang terdampak, itu dikasih BAT selama 6 bulan. Kemudian untuk pendirian posko, kemudian untuk membeli APD, membeli masker, membeli tabung dan sebagainya, itu semuanya ini adalah di warga, untuk kebutuhan warga, dan itu dikasihkan kepada warga. Nah, dengan hasil itu, dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan petugas, sehingga lama-kelamaan ya keadaan COVID makin menurun, dan biarpun sudah menurun, tetap gugus tugas Kelurahan itu memberikan edukasi, pengertian, jangan sampai lengah, biarpun sudah mulai mereda, tidak sampai pada level 2. Tapi tetap di dalam kegiatan harian melaksanakan PHBS atau hidup bersih sehat secara protokoler kesehatan yang diperketat, laras atau sesuai dengan aturan kesehatan di dalam menangani COVID-19. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.